Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi yang bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang sangat cerah ceria ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dalam rangka acara memperingati Yaumul Milad Gomil yang pertama. Subhanallah ya, semoga berkah selalu dan dilancarkan semuanya ya sampai dengan acara ini berakhir. Baik, saya di sini Gina Sheila akan memandu acara sampai dengan selesai. Saya mengaturkan banyak terima kasih juga kepada MRC dan juga Gomil. Kok jadi curhat saya ya? Entah di sini saya bisa berdiri silaturahim di sini, rasanya saya bangga sekali karena kedepannya kita bisa selalu bisa bersinergi dan juga bisa ada hadir untuk negeri ini dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita agar bisa bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agama. Amin amin amin. Itu harapan saya dan harapan kita semua. Baik, untuk acara yang pertama kita akan ada sambutannya. Sambutan pertama ini akan dibuka oleh abang kita, Abang Rijal, selaku ketua yayasan dari Gomil atau Gojek Militan. Beliau ini selain akan memberikan sambutan, beliau ini juga akan sedikit bercerita tentang perjalanan beliau ini dan pengalaman beliau yang tadi sudah sedikit diceritakan kepada saya dan saya juga nggak kuat berkaca-kaca, tapi di stop dulu nih sama Bang Pacun, katanya stop nanti di depan aja. Untuk itu saya silakan Bang Rijal. Saya Rijal, ketua yayasan Sahabat Gomil Peduli Yatim. Gomil ini dari Gojek Militan. Militannya bukan berarti militan perang ya. Nariknya waktu itu semangat nyari uangnya di Gomil. Nah, saya mau cerita kenapa Gojek Militan ini sampai berdirinya yayasan. Waktu itu saya narik Gojek, punya uang 60.000. Saya main ke panti asuhan, saya beli makanan waktu itu gorengan 60.000. Terus saya berdoa supaya dapat uang lebih biar bisa beli makanan yang lebih. Akhirnya dapat rezeki. Terus bisa membelikan makanan yang lebih satu panti asuhan. Sekarang ada 286 panti asuhan. Dan yayasan ini bukan saya buat sampai ke Sukabumi. Bahkan pernah Al-Quran kita sampai ke Hong Kong, sampai ke Bima kita memberi bantuan Al-Quran ya. Dan yayasan ini bukan saya buat tapi diberi. Saya dipanggil sama Habib Abu Bakar Al-Idrus di Condet, karena saya minta waktu itu pakai uang pribadi, rekening pribadi, katanya bisa melanggar, jadi dikasih yayasan. Kalau sekarang satu-satunya yayasan yang nggak punya kantor, kalau kata Pak ada satu-satunya yayasan nggak punya kantor. Dua akhirnya sih nggak punya kantor. Tapi itu semua perjalanannya, bahwa kalau kita mau berbuat sesuatu yang baik, nggak harus punya uang dulu, yang penting niat baik dulu semuanya. Alhamdulillah sekarang kita lagi ada niat mau bangun pondok pesantren khusus yatim dan duafa di Ciseeng di atas lahan 2.100 meter. Amin. Dan prinsip saya mau menghilangkan bahwa panti asuhan itu harus meminta. Makanya saya memproduksi manisan kolang kaling dan bekerja sama dengan Pak MRC dan Gus Durian ke depannya. Nah, keuntungannya untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan kita selanjutnya ya, Pak Disaro ya, termasuk MRC. Jadi mohon doa dari semuanya. Semoga gerakan Gus Durian, MRC dan sahabat Gomil bisa terus. Pak Rijal ke rumah saya ambil ke selimut, ada ongkos di sana buat pas saya buka amplopnya 5 juta isinya. Subhanallah. Akhirnya saya bisa ajak anak-anak tahun baruan kan sambil ke sana kan, disediain mobil juga sama dia. Waduh, dengan fasilitas yang luar biasa ya. Akhirnya bisa
keluar uang 1 juta kita dapat 5 juta. Aduh. Bisa ajak anak-anak tahun baruan gitu, udah sering. Udah sering banyak banget saya cerita ke Pak Sarwo itu. Gimana balasannya langsung. Betul. Karena saya udah yakin pasti akan ada ganti. Nah itu yakin ya, bukan insya Allah lagi tapi yakin ya. Tapi kalau mau setengah jangan jauh. Oh iya benar, kalau setengah itu akan yakin. Kalau nggak balik malah seujon sama Allah. Nah itu benar. Karena makanya kan kalau kita kasih sesuatu itu jangan harap kita dikasih balik. Kalau saya kan udah jalanin 3 tahun, jadi apa yang saya punya ya udah serahin aja tuh, gak ada ganti. Ini jalan Allah dong ya pastinya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Rijal, dan perlu diketahui bahwasanya Bang Rijal ini nanti akan mengadakan program sedekah untuk anak yatim, untuk makan bersama ya, untuk makan anak-anak yatim ya. Makan sahur. Makan sahur. Jadi 30 hari selama bulan puasa itu kan kita puasa pasti ada yang namanya Lailatul Qadar. Pasti kita akan dapat juga kan di situ. Walaupun kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan dan jam berapa, seperti itu. Pasti di situ akan ketemu. Nah di sini ada 15.000 per porsi untuk 300 anak yatim. Itu satunya dikenakan 15.000 satu porsi. Jadi artinya ketika kita mau berdonasi untuk anak-anak yatim tersebut, 10 anak yatim ya, atau misalkan 1 anak yatim selama 30 hari itu cuma Rp450.000 saja. Bandingkan dengan kita makan sehari-hari ya kan, dengan kita beli kuota, dengan kita walangiri ke sana ke sini, nggak kerasa itu Bang. Bismillah semuanya di sini yakin pasti bisa ikut beramal sedekah di programnya Gomil. Amin 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 ya robbal alamin. Lancar selalu ya Bang ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bang? Iya, saya cinta makan sahur. Tahun kemarin juga saya nggak ada yang makan sahur sih. Saya nggak punya uang juga sama itu. Biayanya 300 anak itu kita 150 juta. Saya pertama janji sama 25 anak aja. Dia bilang saya jamin satu panti ini makan sahur selama sebulan penuh. Panti asuhan ini cerita ke tempat lain akhirnya jadi 300 anak. Saya bilang saya jamin, saya nggak punya uang. Tapi yang dijamin siapa? Allah kan? Allah. Dan dari situ saya jual manisan kolang-kaling. Selama sebulan terjual 18.000 toples. Subhanallah. Hampir 500 juta. Aduh, itu di luar dugaan. Saya sendiri bingung. Biaya spesial pun handphone, laptop semua biaya diberikan sama orang. Dan itu saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah ngomong bahwa saya butuh duit. Tapi Allah mengatakan waktu itu saya habis dari anak yatim. Tentu orang itu nanya, Bang anaknya mau kuliah di mana? Saya nggak punya uang. Dikasih 24 juta sama dia. Ya sampai sekarang ditagih sama dia. Saya satu-satunya yang berbuat jadi saya, anak saya jadi dokter sekarang. Subhanallah. Memang versi bidan Isma sama bidan Leni sini langsung ayo aku ada. Nah ini kebetulan yang berangkat kemarin nih bidan yang ke Semeru sama Bang Rijal. Sekilas saya cerita lah ya, hari ini acara ulang tahun Yayasan Sahabat Gomil. Gomil ini Gojek Militan. Jadi ternyata yang namanya militan itu bukan hanya jahilin yang ada di Afghanistan, tapi Gojek juga ada yang militan juga. Untuk perjuangannya adalah menebar kebaikan. katanya disuruh duduk tapi nggak apa-apa, berdiri aja biar kayak stand up comedy ya. Oke, silakan. Ya mungkin Allah mempertemukan kita ya, mempertemukan orang-orang baik dengan orang-orang baik. Jadi ada pantai itu tidak mungkin air bercampur dengan minyak. Dan meskipun dikocok bagaimanapun juga dia pasti tetap bisa. Mudah-mudahan kita dari sahabat Gomil dan Mercy adalah satu jenis minyak atau satu jenis air. Dan kita berdua ini banyak belajar dari Gus Durian, Bang Pacul. Bang Pacul ini belajar apa namanya ya, komunitas yang melestarikan nilai-nilai Gus Dur ya Bang ya. Iya. Bang sini deh Bang sekalian Bang. Pendekar. Yayasan Sahabat Gomil ini sama MRC nggak punya kantor.
Pak Desaro kantornya di mobil Xenia. Tapi Sama Yomi di atas motor. sampai ke Banyuwangi udah alhamdulillah. Nah, di acara milad kita bingung, Pak Saro kita ngadain di mana ya? Jadi nomaden dia. Iya, ada Bang Pacin yang minjemin tempatnya. Terima kasih dulu sama Bang Pacin. Kalau enggak kita maksudnya ada di atas motor Pak ini ya. Iya. Ini ada satu nih. Tadi bicara masalah apa? Pernah jadi TO dulu ya. Oh iya, benar. Jadi TO. Karena sombong, tanah orang dibilang tanah abang. Orang tanah abang. Dan ini mana Rindi? Marit, ini mana Rindi? Rindi. TO saya. Ya, Tete enggak nih. Ini kebetulan ada istrinya nih, Rindinya nggak ada. Gitu. Jadi ada pengalaman dia udah bertahun-tahun nggak pernah sholat Jumat katanya. Jadi kegiatan MRC kan setiap Jumat kan kita bagi-bagi itu ya sedekah di masjid gitu. Akhirnya dia jadi sholat Jumat. Iya gitu. Iya. Jadi kalau kata Bang Mansur bahwa hidup ini harus berbuat karena kehidupan kita bukan sekedar kata-kata yang dan air itu bicara hak dan kewajiban saya menjaga dan merawatnya. Hak saya sesuai dengan apa yang saya miliki, dengan bentuk sertifikat yang saya punya, dan selebihnya dari itu saya nggak pernah main tanah, nggak mau main tanah. kotor Bang. Kotor. Saya maunya main air yang ada ikannya, jadi menghasilkan. Tapi kalau ada permasalahan tanah yang mungkin belum ada haknya gitu kan, belum punya hak tapi dia mau merasa punya hak, nah itu urusannya sama Cak Munir. Itu ya kan, LSM Mitra Patria Indonesia. Iya, makanya buat Cak Munir. Beliau banyak. Jadi ada yang punya hak, harusnya dia punya hak atas tanah itu, terus dimiliki sama perusahaan gitu Bang. Dimiliki sama perusahaan dan bikin sertifikat. Terus mereka boleh aja di situ, tapi pada saat kalau perusahaan itu mau pakai mereka harus. Nah itu Cak Munib yang kita beri tepuk tangan buat Cak Munib. Saya sudah banyak dengar ceritanya dari Pak Sarwo. Berarti kita punya frekuensi yang sama, punya value atau nilai-nilai yang kita usung bersama. Karena kita juga selama ini keliling, komitmen kita untuk memenuhi hak-hak yang memang seharusnya haknya, dan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia yang sebagaimana kewajibannya untuk bisa mendatangkan kemanfaatan buat orang lain. Saya sekaligus sambutan juga kali ya. Ya, Pak Desaro yang saya hormati, Cak Munib, ini Bang Rijal yang saya banggakan, dan juga adik-adik saya di Jomblo Teduh, Bang Ois, Bang Goji, Bang Ile, Bang Bagus yang masuk jajaran manajemen dan tim produksi. Ini juga contoh kawan-kawan komunitas produktif yang luar biasa pada ruangnya. Jadi kita beri tepuk tangan juga buat kawan-kawan Jomblo Teduh yang dalam hal ini ya mempersilahkan dan menjadikan ruang ini untuk ruang produktif dan positif untuk nongkrong dengan ide-ide kreatifnya, dan alhamdulillah tercipta seperti ini. Juga buat Tunas Muda yang sudah siap standby, yang nanti akan membawakan lirik-lirik penguatan paham-paham keseimbangannya, karena percayalah kita hidup seimbang kalau menjalankan dan ngerti mana hak dan kewajiban. Kita juga disebut manusia seimbang, di mana kita mampu memposisikan diri kita menjadi manusia-manusia yang manfaat. Nah, di sini juga ada Teh Gina beserta Yayangnya yang sudah setia juga menemani kita. Bang Riki, beliau ya, Binaraga Asia kelas Adira. Binaraga kelas Asia yang sudah juga hadir sini. Perubahan iklim dan penanganan bencana ya. Yang alhamdulillah hadir, dan juga Teh Yuni. Teh Yuni ini mitra wrestling community, terus sama Kusnubian sama Gomil Gojek Militar itu berkolaborasi tiap Jumat, dan kita punya produk kolang-kaling tanpa diolah, pengasapan cukup awet dan sangat enak karena dan tanpa pengawet tapi bisa awet lama, dan dari usaha itu nutrisinya tetap, dan dari produk kolang-kaling itu kita menghidupkan tiap Jumat berkah kunjungan ke pesantren yatim yang ada di Depok. Nah, ini Teh Yuni saya minta tolong nanti perizinannya dibantu. Oke?
Selamat ya. Ini ada Teh Yuni, saya langsung minta perizinan sama Teh Yuni nanti dibantu ya Teh. Sekalian nodong Pak. Sekalian nodong. Nah ini Kan kita yakin beliau orang baik gitu kan, pasti menginginkan kita untuk berbuat baik kan gitu. Kalau dibilang yakin orang baik nggak usah disebut lagi. Saya ngomong karena udah yakin itu. Kan kita punya aliran. Aliran itu todong hasanah wal jamaah. Ini bukan punya saya karena semuanya didonasi. Diberikan. Jadi ini punya kita semua. Jadi punya kita semua. Komisarisnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Punya Camunit, punya Medina. Ya ini kebetulan Camunit juga punya sosial center. Jadi beliau ada juga pondok pesantren gratis ya saya. Silakan Camunit coba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Yayasan Sahabat Bumi, juga dari MSI. Sebetulnya kita udah lama banget kerja sama dengan MSI sebetulnya. Mitra kita ini. Artinya nyatu mitra. Kita punya yayasan juga namanya Satu Sentuhan Indonesia Social Center. Alhamdulillah tahfiz Quran di Parut ini 200 yakin piatu duafa itu juga ada di Pulau Gebang teman baru dirintis, gedungnya aja belum jadi baru kita punya kemarin baru 600 meter yang kita punya dengan santri dan santriwati baru 30 orang, jadi belum banyak ya kalau yang di Bekasi. Dan mudah-mudahan memang kita hanya nyaloknya itu nyalok ke Tuhan. Kita itu memang nggak ikut ya, tadi kita bukan ustaz, bukan kiai, bukan apa-apa. Ali Bengkong aja nggak tahu kita. Hobinya cuma kita hobinya cuma nyalok aja lah itu. Jadi social center ini hanya nyalok ke Tuhan, berkahnya gitu. Di sini ada yang disebut dengan gunungan ya. Gunungan ini adalah satu puncak kejayaan dan kesuksesan untuk kita semuanya, dan ini ada banyak sekali, ada ayam, ada telur, ada sayur, dan juga yang lain-lainnya sebagai pelengkap. Dan ini juga merupakan salah satu kesatuan atau salah satu bentuk syukur kita, mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, karena ini juga berasal semuanya dari alam. Ini sesajen. Ini sesajen. Jadi tolong jangan ditendang atau jangan dilempar. Betul. Jadi kalau karena ini sudah didoakan. Sudah didoakan. Iya. Tapi yang makannya kita ya. Iya. Kalau sesajen itu kan untuk seluruh makhluk. Betul. Ketika ditaruh di ruang seperti ini ya buat kita yang berada di sini. Iya. Ketika ditaruh di lautan, yaitu sesajen atau sedekah untuk laut, karena selama ini kita mampu mengambil sebanyak-banyaknya tanpa banyak berterima kasih. Ketika adanya di gunung ya untuk makhluk-makhluk yang ada di gunung. Jadi sesajen itu, ini pun sesajen untuk orang yang ada di sini. Apa namanya? Saya dapat cerita dari sana Bang. Jadi mereka diberi baju sama yayasan Bumi Buddha. Akhirnya karena itu jadi kecewa, sampai baju itu diminta lagi, marah mereka gitu. Jadi akibat perilaku yang sok, ya kan, sok membela Allah gitu kan, sombong banget sih gitu. Padahal Allah nggak perlu dibela gitu. Allah dia merasa lebih kuat daripada Allah itu. Iya, hanya sombong. Dan sombong siapa Pak? Setan. Nah itu dia nggak boleh sombong. Jadi kalau persembahan untuk Lata dan Uzza pada waktu Rasulullah Bang Pacul itu kan memang mereka menyembah gitu. Tapi kalau bentuk sesajen di kita Lempar kan orang yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti pasti malah didoain. Ya betul kata Bang Pacul. Jadi kemarin itu di Semeru ya. Jadi kemarin di Semeru. Kita tolong lagi kepada yang punya hajat nih, yang punya gomil ya, untuk memotong tumpengnya ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Bang Rijal selaku Ketua Bumi akan dimulai dan akan diserahkan tentunya yang pertama kemana Teh Ina? Yang pertama ini akan dipersembahkan
khusus untuk orang yang paling ganteng di sebelah yang saya paling itu. tua ya, kepada orang yang paling tua di antara kita ya, Pak Sarwo. Bukan tua, oh iya iya iya, oh iya iya, kirain tersinggung. Kita periksa KTP-nya berapa ya? Kalau begitu. Iya. Penasehat, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Saya ngiri sama Bang Riki soalnya. Dan nanti ya buat ingat yang tidak dapat dari sini bisa ambil langsung. Bisa ambil langsung nanti di sini ya. Ini juga pastinya penuh berkah dan kita sudah berdoa sama-sama. Dan silakan untuk. Iya, tepuk tangan sekali lagi yang paling bagaimana caranya. Dan yang kedua, potongan tumpeng ini akan diberikan kepada Ketua Kesudurian Depok, yaitu abang kita yang paling ganteng dan bersahaja. Ini ada Abang Bacir. Saya bilang saya paling manis. Nanti saya minta nomor WA-nya istrinya ya. Saya bilang, kita nggak sih kalau manis? Kalau ganteng itu fitnah, kalau manis ya Tapi ngomong jangan ini, ini ada sedikit banyak soalnya. ya, kalau sadar diri, kalau kita meningkat, saya tidak meningkat. Jadi makannya harus agak sedikit lebih banyak ya. Oke. Ini tomatnya mau nggak? Supaya tomatnya. Oh mau katanya. Oh tomatnya juga sudah berbunga. Itu artinya tomat ini supaya makin manis ya. Terima kasih buat tempatnya nih, semuanya sambut kasih. Subhanallah. Jadi saudara gitu. Sekarang untuk Pak Ade. Ya, baik yang ketiga akan dipersembahkan beli lagi ini untuk Cak Munib. Masanya banyak soalnya. Yayasan apa? Cak Munib? Sosial Ya, center. Kalau sama Camurin harus lebih gede. MPI Raya ini agak iri sepertinya ya. Jadi kenapa dipotong seperti itu? Enggak, Camurin harus lebih gede karena Saya potong gini kan. karena kenapa? Karena Camurin bawa istri juga. Oh iya Bawa benar. keluarga, jadi harus Jadi lebih spirit gede. berdua. Iya. Ya kan? Oh bertiga. Tiga. Ada ibu yang satu yang dua. Iya. Yang di sana ada dua, luar biasa. Kalau Pak Desaro tadi kesini baru sebatas izin Kapolres. Bukan Ya, Kapolda ya. kalau Camun langsung bawa Kapolda, kepala polisi dapur. Kalau satu, Dua lagi. kalau satu baru Ustaz atau Haji. Kalau itu udah kiai. Udah kiai. Waduh, kalau di sini saya judulnya no comment. Kenapa hakim ketika beristri dua langsung anjlok turun? Karena masih AA, belum kiai. Oh iya benar yang predikatnya ya masih AA ya. Iya. Ya, silakan. Luar biasa berkah sekali ya pada sore hari ini dan selanjutnya Saya mohon doa nih sama yang ketua doain ya. Ya, semoga yayasan mobil ya. Romil. Dan solid, lancar, berkah, videonya walaupun. amin luar biasa. Memberikan ini dan mudah-mudahan ini adalah satu pertanyaan bahwa bidang ini pernah berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Itulah kira-kira. Iya. Pemberian sertifikat dari Ketua MRC kepada Bidan Leni. Bismillah berkah dan ini menjadi satu momentum yang paling berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mobil dan MRC sudah mengundang saya di acara 1 tahun Gomil apa ya kesan-kesan di sana dan kesan di sana ya
seru sih, menyenangkan karena kita bekerja dengan hati ya Mbak. Jadi kita di bawah happy. Kita harus selalu bekerja dengan hati. Jadi tidak ada beban, tidak ada paksaan ini. Jadi semuanya itu harus dibarengi dengan ikhlas. Iya, betul. Ya. Itulah kesannya ya luar biasa. Walaupun saya sebetulnya saya berdua ya sama teman saya, cuma belum datang, masih di perjalanan ya. Nanti mungkin sebentar lagi. Ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Selama itu pula bahagia untuk semua.